Di sebuah pulau tak bernama, anak-anak gadis belasan tahun dilatih dengan keras dan tanpa iba. Mereka diculik dari berbagai negara untuk dibentuk menjadi pembunuh profesional nomor satu di dunia. Siapapun yang tak mau menurut dan berusaha kabur maka akan berakhir dengan kehilangan nyawa. Namun bagaimana semuanya bermula, beginilah kisahnya. Film dimulai di kota Roma di Italia, yang mana 3 orang agen CIA sedang mengawasi seorang wanita. Namanya adalah Fiona, yang merupakan salah satu pembunuh milik majikan yang dipanggil Sang Nyonya. Tanpa banyak kata, Fiona kemudian melayani sang mangsa dengan tubuhnya. Sesaat berselang ia lantas menggunakan teknik khusus sehingga korbannya langsung kehilangan nyawa. Setelah menyelesaikan misinya, Fiona kemudian juga melumpuhkan para penjaga dan pergi dari sana. Namun tiba-tiba mobilnya lantas diledakkan dengan bazooka. Para agen CIA pun berusaha menolong karena ia adalah aset informasi berharga. Namun selagi menghadapi para penjaga, Fiona lantas ditembak mati dari belakang oleh Sang Nyonya. Sehingga tidak ada lagi kesempatan bagi para agen CIA untuk menggali informasi darinya. Beberapa hari kemudian di Thailand, Sang Nyonya sudah mencari kandidat barunya di sebuah pertandingan, yang mana seorang gadis petarung sedang menghajar lawannya yang lebih besar. Tak lama berselang gadis tersebut pun akhirnya keluar sebagai pemenang. Ketika beristirahat, Sang Nyonya kemudian memberi hadiah kepadanya. Ia juga menawarkan untuk ikut dan berkumpul dengan para petarung terbaik di dunia. Sementara itu di kantornya, salah satu agen CIA bernama Jack menyadari suatu hal, bahwa sejak insiden di Italia, Sang Nyonya dan organisasinya tidak lagi muncul ke permukaan. Bersamaan dengan itu juga terdapat lonjakan laporan soal anak-anak yang hilang, yang mana mereka semua adalah gadis belasan tahun dari berbagai negara yang punya kelebihan dalam olahraga dan pertarungan. Di pulau terpencil yang tak terjangkau, puluhan anak gadis yang hilang telah berbaris di pantai. Sang Nyonya kemudian datang dengan helikopter membawa 3 anak lagi sebagai pelengkap pasukan. Namun salah satu dari mereka lantas meminta untuk dipulangkan. Dengan senyuman Sang Nyonya mempersilahkannya pergi lalu menembaknya tanpa peringatan. Di pulau tersebut, anak-anak akan dilatih dengan keras setiap hari dan malam. Siapapun yang mencoba kabur atau melawan maka dipastikan akan berakhir mengenaskan. Ketika malam menjelang, 2 anak yang baru datang saling berkenalan. Mereka bernama Carlin dan Catherine yang sejak saat itu menjadi sahabat seperjuangan. Tak lama berselang, seorang anak tiba-tiba meminta semuanya berkumpul di sudut ruangan. Rupanya ia mengajak siapapun yang berani untuk kabur dengan sebuah kapal. Namun tidak ada yang punya cukup nyali kecuali hanya 3 orang. Mereka lantas segera bergerak secara diam-diam. Ketika pagi tiba, semua anak sudah berkumpul dan dilatih bela diri. Mereka dipaksa bekerja layaknya tentara tanpa boleh berhenti. Di tengah-tengah latihan, 3 tubuh terlihat diseret dari pantai. Ternyata mereka adalah anak-anak yang mencoba kabur tadi malam. Para instruktur tidak peduli dan kembali melanjutkan latihan. Dari pagi hingga malam mereka terus diasah tak kenal bosan. Hingga 6 tahun berlalu, anak-anak tersebut kini telah menginjak usia dewasa. Skill mereka ditambah dengan keahlian komputer dan pengetahuan tentang rangka tubuh manusia. Selain harus tangguh dalam pertarungan, para gadis juga diajari cara tampil mempesona. Dengan demikian mereka akan siap menghadapi situasi apapun dalam membunuh mangsa. Dalam kesempatan berdua, Carlin dan Catherine sebisa mungkin selalu menghabiskan waktu bersama. Keduanya tidak punya siapa-siapa dan tidak tahu kemana nasib akan membawa. Hanya persahabatan yang membuat mereka tetap bisa bertahan dan merasa bermakna. Beberapa hari kemudian, Sang Nyonya menurunkan semua gadis di tengah hutan. Ia mengumumkan bahwa misi kali ini bukanlah latihan. Seorang gadis lantas tiba-tiba diserang dan dibunuh tanpa segan. Demi mempertahankan diri, semua orang lantas berusaha melawan dengan seluruh kemampuan. Hari itu menjadi pengalaman pertama bagi mereka dalam melakukan pembunuhan. Atas apa yang telah ia lakukan, Carlin merasa trauma dan berdosa. Catherine pun berusaha menenangkan sahabatnya karena inilah tujuan dari semua latihan mereka. Yang penting sekarang adalah bahwa keduanya tidak terluka. Di sisi yang berbeda, seorang gadis bernama Monica telah menjadi idola bagi gadis lainnya. Keahliannya dalam membunuh dengan tega membuatnya tak pernah ragu dalam menghabisi siapapun saja. Menjelang petang, Carlin dan Catherine kembali mengenang saat pertama kali mereka datang. Namun tiba-tiba Sang Nyonya muncul dan memberikan pengumuman bahwa mereka harus keluar dalam 2 menit dengan membawa mayat temannya.
Semua gadis menjadi panik karena mereka harus saling membunuh setelah berteman lama. Namun Monica lantas langsung menyerang sehingga pertarungan lantas terjadi begitu saja. Tak lama setelahnya separuh dari mereka pun berakhir sebagai bangkai tak bernyawa. Sang nyonya kemudian memberikan ucapan selamat dengan pengumuman susulan bahwa besok adalah hari penentuan karena yang boleh hidup hanyalah satu orang. Malam itu, tidak satu pun dari mereka yang bisa tidur dengan tenang. Mereka akhirnya akan mati sia-sia setelah semua perjuangan. Namun Carlin dan Catherine berteguh hati bahwa keduanya harus bisa bertahan. Ketika pagi tiba, 11 gadis yang tersisa berkumpul di ruangan dengan sangkar di dalamnya. Sang nyonya berkata bahwa semua orang akan diundi untuk mendapatkan angka, yang mana pertarungan akan menggunakan sistem kelipatan hingga hanya tersisa satu juara. Setelah semua orang mengambil undian, Catherine ternyata mendapatkan angka pertama. Itu artinya ia harus bisa bertahan dari awal pertandingan hingga habis semua peserta. Carlin yang tak tega lantas merebut nomor sahabatnya dan langsung masuk ke arena. Ia rela jika harus mati duluan asal sahabatnya punya kesempatan lebih besar sebagai juara. Di kandang tersebut, Carlin harus melawan gadis nomor 2. Keduanya boleh menggunakan alat dan cara apapun untuk membunuh lawan mereka. Catherine yang khawatir hanya bisa menunggu hingga tiba gilirannya. Tanpa menunggu lama, gadis nomor 2 lantas menebaskan golok ke leher lawan. Carlin dengan sigap menghindar dan berusaha bertahan, hingga akhirnya ia berhasil membanting lawan tanpa ada lagi pergerakan. 2 peserta kemudian dimasukkan untuk menghadapi Carlin seorang. Serangan demi serangan lantas dilancarkan hingga ia hampir kewalahan. Namun Carlin secepatnya bangkit dan menusuk keduanya tanpa ampunan. Dengan tenaga yang tersisa, Carlin kini harus menghadapi 3 peserta. Ia tak lagi berbasa-basi dan langsung menyerang mereka. Satu persatu dari ketiganya pun berguguran menjadi mayat tanpa nyawa. Di ronde terakhir, tersisa 4 peserta yang mana Catherine adalah salah satunya. Catherine lantas secepatnya berdiri di sisi Carlin yang sudah kehabisan tenaga. Lawan mereka berjumlah 3 orang dengan Monica sebagai ketua. Namun Monica dengan sombong tiba-tiba menusuk peserta di sampingnya. Pertarungan kemudian dimulai dengan sengit dan kejam. Sesaat berselang Carlin lantas berhasil menusuk musuhnya lalu terjatuh kelelahan. Sedangkan Catherine masih harus menghadapi Monica yang terus-menerus menyerang. Keduanya mengerahkan seluruh kemampuan dengan teknik yang mereka kembangkan. Namun Catherine yang lengah lantas dipukul mundur oleh Monica. Ia pun dicekik dengan keras sehingga Carlin segera bangkit untuk menyelamatkannya. Sayangnya Monica berhasil membanting keduanya hingga tak lagi berdaya. Monica pun mengambil golok untuk menghabisi nyawa mereka. Namun ketika ia mengangkat senjata, sang nyonya tiba-tiba menghentikan pertandingan begitu saja. Malam itu, ketiganya kemudian dijamu dengan istimewa. Sang nyonya berkata bahwa mereka akan segera ditugaskan untuk melaksanakan misi nyata. Kontrak kerja mereka akan berlaku sampai 5 tahun ke depan sebelum akhirnya bisa bebas merdeka. Ketiganya merasa lega dan senang mendengarnya. Namun tiba-tiba satu persatu dari mereka mulai pusing dan lemas. Beberapa lelaki kemudian datang dan menggendong tubuh para gadis ke atas meja. Rupanya sang nyonya menghendaki agar ketiganya tidak lagi merasa sayang terhadap tubuh mereka. Sebab tubuh wanita adalah senjata paling ampuh untuk membunuh mangsa. Beberapa hari setelahnya, para gadis telah disebar ke berbagai negara. Masing-masing orang melaksanakan misi mereka sesuai target dari sang nyonya. Dari negara Asia, Carlin kemudian beralih ke benua Eropa. Targetnya kali ini adalah seorang bos mafia narkoba. Carlin datang sebagai wanita panggilan yang siap memenuhi hasrat tuannya. Ia pun menari dengan riang dan penuh pesona. Setelah selesai memuaskan mangsanya, ia lantas akan mencabut nyawanya. Namun tiba-tiba si lelaki menodongkan pistol sehingga perkelahian terjadi begitu saja. Dalam sekejap puluhan pasukan lantas berdatangan dan menyerangnya. Sembari bertahan, Carlin pun mencabut tulang vertebra target agar misinya purna. Namun rupanya lebih banyak pasukan keamanan mengepung sehingga ia tersudut tanpa daya. Untungnya sahabatnya seketika muncul secara tak terduga. Keduanya pun segera mencari perlindungan ke sebuah ruangan. Selagi para lelaki tertahan, Catherine lantas membobol dinding membuat jalan keluar. Ia kemudian segera meminta sahabatnya pergi sementara ia akan menghadang. Setelah Carlin mencapai dasar lubang, Catherine pun menembak selang gas sehingga terjadilah ledakan. Di lorong pintu gerbang, Carlin yang berlari tiba-tiba saja terkena hantaman. Ia pun tak lagi bisa kabur di bawah moncong senapan. Untungnya sahabatnya lagi-lagi datang tepat pada saat dibutuhkan.
Beberapa hari kemudian, Jack dan rekannya berusaha meneliti mayat korban dengan seksama. Rekannya berkata bahwa terdapat percikan darah dari tersangka. Jack lantas memintanya untuk dilakukan tes DNA dan mengirimkan hasilnya, yang lantas diketahui bahwa tersangka ternyata punya hubungan darah dengan seorang ibu di Cina. Ia pastilah salah satu anak yang telah diculik oleh sang nyonya. Sementara itu di sebuah kuil di Hong Kong, Ibu Carlin mendoakan putrinya sebagaimana biasa ia lakukan. Meski sudah 6 tahun menghilang, namun ia tidak pernah putus harapan. Jack kemudian datang dan memperkenalkan dirinya. Ia lantas mengabarkan bahwa putrinya telah terlibat dalam pembunuhan di seluruh Eropa. Ibu Carlin tentu tak menyangka dan merasa berdosa. Besar harapannya untuk bisa bertemu dan kembali berkumpul sebagai keluarga. Jack juga mengatakan bahwa ada kemungkinan ia akan berada di sini saat Hari Raya Perahu Naga. 2 hari berlalu, perayaan Perahu Naga kemudian tiba. Warga berkumpul dengan antusias untuk menonton pacuan perahu dari berbagai kelompok peserta. Jack berbaur di antara mereka dengan penglihatan siaga. Ibu Carlin juga datang sebagai tamu dari kalangan pengusaha. Seorang pejabat tinggi lantas dipersilahkan untuk memulai acara. Di saat perhatian semua orang teralihkan, Carlin pun mengarahkan senjata dan melesatkan pelurunya. Semua orang menjadi panik kecuali Carlin dan ibunya yang tak sengaja saling bertatap mata. Jack kemudian berusaha mengejar Carlin yang kabur dan bersembunyi ke dalam boks kendaraan. Keduanya lantas saling menodongkan pistol dengan tatapan ancaman. Pemilik truk es krim yang tak sadar pun menutup pintu dan langsung melaju kencang. Di dalam, Jack berhasil menjatuhkan tubuh lawannya. Namun Carlin masih tetap menodongkan pistol sehingga Jack tak bisa berbuat apa-apa. Setelah sekian lama kedinginan, akhirnya mereka pun berdamai dan duduk bersama. Jack kemudian menyerahkan jaketnya karena tak tega. Namun suhu ruangan makin dingin sehingga keduanya terpaksa menyatukan tubuh mereka. Ketika kendaraan akhirnya berhenti, Carlin lantas memukul Jack hingga pingsan. Ia kemudian segera keluar meninggalkan Jack yang kebingungan. Ketika malam tiba, Jack sudah ada di sekitar rumah ibu tersangka. Ia sangat yakin bahwa Carlin pasti akan menemui ibunya, yang mana setiap hari dan malam beliau tak pernah berhenti berdoa untuk putrinya. Sesaat berselang, sesosok tubuh tiba-tiba muncul yang ternyata adalah Monica. Ia lantas tak segan menusuk ibu Carlin tepat di perutnya. Ibu Carlin yang terluka pun berusaha menyelamatkan diri sekuat tenaga. Untungnya Jack segera sadar dan langsung masuk ke dalam. Monica mengalihkan serangan sehingga terjadilah pertarungan. Sayangnya kemampuan Jack tidak sebanding dengan keahlian pembunuh profesional. Monica dengan mudah dapat menjatuhkan Jack dan menghajarnya di lantai. Untungnya Carlin seketika datang dan berhasil mencegah Jack dari kematian. Pertarungan kemudian kembali dilanjutkan di antara keduanya. Carlin yang marah lantas menyerang Monica secara membabi buta. Monica yang sudah lama dendam juga mengerahkan seluruh tenaga. Hingga akhirnya Carlin pun melempar pecahan kaca dan berhasil mengenai lawannya. Monica yang masih berusaha menyerang lantas diakhiri saat itu juga. Melihat ibunya terluka, Carlin memohon maaf sambil berurai air mata. Namun ibunya tersenyum bahagia karena akhirnya mereka bisa bersama. Keduanya lantas segera membawa beliau ke rumah sakit secepatnya. Sayangnya Carlin tak mungkin ikut masuk karena ada polisi di sana. Jack paham dan berjanji untuk merawat beliau untuknya. Beberapa hari kemudian, Catherine mendatangi Carlin karena khawatir akan amarah sang nyonya. Tak berselang lama sang nyonya benar-benar datang menemui mereka. Namun rupanya ia mau berbaik hati dengan menawari mereka misi untuk yang terakhir kalinya. Setelahnya kontrak kerja akan dianggap selesai dan keduanya boleh merdeka. Catherine dan Carlin pun langsung setuju dan bersedia. Malam itu di tengah perairan, sang nyonya telah diundang ke sebuah kapal. Seorang lelaki bernama Ryuichi kemudian menyerahkan uang dan menjelaskan target yang ia inginkan. Namun sang nyonya meminta uang lebih sehingga Ryuichi tak punya pilihan. Keduanya lantas bersepakat dengan sejumlah bayaran tambahan. Tanpa menunggu lama, Carlin dan Catherine langsung berangkat menuju target mereka. Namun setibanya, terdapat sebuah layar yang menampilkan sang nyonya yang telah disandra. Keduanya lantas tersadar bahwa ini semua adalah jebakan belaka. Ryuichi berkata bahwa malam ini adalah hari balas dendam atas kematian rekannya, yang mana ia telah dibunuh oleh anak buah sang nyonya. Sesaat setelahnya, tubuh sang nyonya tiba-tiba terjatuh tanpa nyawa. Sebuah tembakan lantas juga mengenai Carlin yang berusaha melindungi sahabatnya. Keduanya pun secepatnya melompat melalui jendela. Sayangnya Catherine lebih dulu tertangkap sehingga Carlin terpisah dari sahabatnya. Di rumah sakit,
Jack yang berjaga kemudian mendapat panggilan. Carlin rupanya memintanya datang ke sebuah pantai. Di sana, Carlin yang telah terkena bius membuat penglihatannya berbayang. Jack lantas membawanya ke air laut agar kembali normal. Namun Carlin yang setengah mabuk tiba-tiba saja menciumnya. Jack tak dapat menolak sehingga keduanya pun mulai bercinta. Ketika pagi tiba, Jack terbangun sendirian. Sebuah surat dari Carlin menyatakan bahwa ia ingin sekali mempunyai hidup yang normal. Sayangnya nasib telah menyeretnya sedemikian jauh hingga tak ada lagi jalan pulang. Malam itu Carlin mendatangi pelabuhan demi menyelamatkan sahabatnya, yang mana Ryuichi ternyata telah menggantung Catherine seperti boneka. Mereka dipisahkan oleh kaca anti peluru sehingga Carlin tak bisa berbuat apa-apa. Ia pun hanya bisa memohon agar Ryuichi tidak melukai sahabatnya. Namun Ryuichi seketika menebaskan pedang hingga Catherine tak lagi bernyawa. Kenangan persahabatan mereka pun mengalir bersama uraian air mata. Tak lama setelahnya, Ryuichi lantas keluar untuk menghabisi yang tersisa. Carlin pun langsung menyerang dengan amarah yang membara. Pertarungan kemudian berlangsung dengan sengit di antara mereka. Ryuichi berhasil memasukkan beberapa pukulan hingga membuat Carlin terpental. Namun Carlin tak mungkin menyerah hingga titik darah penghabisan. Dengan penuh kekuatan, Carlin berusaha bangkit meski berkali-kali dijatuhkan. Ryuichi yang muak lantas menyasar mata Carlin hingga akhirnya ia berhasil dibutakan. Dengan mata yang terluka, Carlin tak bisa lagi melihat apa-apa. Oleh karenanya, ia hanya bisa mengandalkan panca indera lain dan insting yang peka. Ryuichi tersenyum gembira karena kemenangannya sudah ada di depan mata. Ia pun kembali menyerang dan berhasil memukul kepala lawan yang sudah buta. Namun tiba-tiba Carlin mampu menangkis dan langsung mencabut tulang belakang lawannya. Carlin pun jatuh kelelahan setelah kehabisan tenaga. Berhari-hari setelahnya di kuil, Jack menemani ibu Carlin berdoa. Beliau berkata bahwa setiap harapan harus diungkapkan agar menjadi nyata. Didorong oleh kerinduannya, Jack kemudian secara pribadi membuat permohonan. Setelahnya ia menemui pendeta yang lantas menceritakan bahwa sebelumnya ada seorang perempuan. Jack tersadar bahwa ia pastilah Carlin sehingga ia segera melakukan pencarian. Dari kejauhan Carlin diam-diam melihatnya dengan perasaan senang.